Selamat datang di Fokus Missionaries. Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan klik lonceng untuk video berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman Kristiani, jumpa lagi dalam Kisah Misionaris. Kali ini kita akan mempelajari kisah seorang misionaris wanita yang bernama Maudie Carey. Ia berasal dari Kansas, Amerika Serikat, yang melayani di Afrika Utara, tepatnya di Maroko. Maudie Carey lahir pada tahun 1878. Ayahnya bernama Jedediah, seorang keturunan Yahudi Kristen, dan ibunya bernama Sarah Carey. Hasrat Carey bertumbuh terhadap gerakan misi Kristen, dimulai ketika ayah dan ibunya sering menjamu pekerja misi yang berkunjung ke rumahnya di ladang pertanian milik mereka. Orang tuanya selalu menanamkan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan hal yang sangat penting. Ketika Carey berusia 18 tahun, ia mendaftar masuk sekolah pelatihan misionaris di Bible Institute di Kansas City atau yang disebut dengan GMU. Ia adalah wanita yang sangat cerdas. Ia dapat mempelajari berbagai bahasa asing dengan cepat dan alami. Selain belajar bahasa Arab, ia juga mempelajari bahasa Berber, yaitu bahasa suku kuno yang mendiami wilayah Maroko jauh sebelum orang-orang Arab bermigrasi ke Afrika Utara. Setelah ia menyelesaikan pendidikannya, ia ikut serta melakukan perjalanan dengan GMU untuk melayani bersama beberapa misionaris yang sedang berjuang di Maroko. Ibunya, Sarah Carey, sangat gembira setelah mendengar berita itu, di mana pada akhirnya putrinya akan menuju Afrika untuk menjadi seorang misionaris dan memberitakan Injil yang telah lama ditanamkan orang tuanya di dalam dirinya. Ayah Carey juga menerima berita itu dan mempercayakan Tuhan yang akan melindungi putrinya di saat bepergian dalam pelayanan. Maudie Carey tinggal di Maroko selama 50 tahun lamanya. Ia melayani orang-orang Muslim, baik yang kaya dan miskin. Ia berusaha membawa pesan Injil kepada mereka. Pada tahun 1901, ia dengan timnya dari GMU berlayar ke Maroko. Namun, pada awal pelayanannya, ia mengalami kesulitan-kesulitan karena tidak ada orang yang mendengarkan berita yang dia bawa, sehingga ia sempat mempertanyakan kegiatan pelayanannya selama di Maroko. Cita-citanya menjadi seorang misionaris terbukti banyak menghadapi tantangan, bukan hanya dari dalam tim, tetapi juga dari penduduk setempat yang melarang mengajarkan sistem kepercayaan yang berbeda dari yang mereka pegang. Mereka berkata, jika Mary terus membagikan pesan Injil kepada penduduk setempat, maka kami akan membunuhnya. Hingga pada suatu titik, situasi politik di Maroko menciptakan rasa takut. Mary dan para misionaris lainnya dipaksa pindah ke arah pantai, dan mereka dilarang berteman dengan orang-orang Muslim setempat. Selama bertahun-tahun, Mary setia bersaksi memberitakan Injil kepada orang-orang Muslim di sekitarnya, tanpa melihat ada orang yang menerima atau menolak pemberitaan itu. Namun ia terus melayani dengan setia. Ia berkata, "Saya telah pindah ke Afrika seumur hidup saya, dan saya akan terus melayani di tempat ini selama masih ada kesempatan." Setelah ia melayani selama 23 tahun lamanya, Maudie Carey kembali ke Amerika mengambil cuti liburan. Amerika adalah tempat yang tepat untuk merefleksikan kembali tahun-tahun pelayanannya selama di Maroko. Hasilnya tampak suram karena tidak ada gereja Kristen yang didirikan, dan Islam pun masih tetap sistem kepercayaan utama di seluruh Maroko. Tetapi Maudie Carey yakin bahwa suatu hari hasil kerja kerasnya akan membuahkan hasil. Kristen akan berdiri di samping kepercayaan Islam. Ia kemudian kembali ke Maroko. Ia terus berdoa agar lebih banyak misionaris bergabung dengannya. Perang Dunia Kedua dimulai ketika Maudie Carey berada di Maroko. Semua misionaris, terutama pria, dievakuasi untuk membantu perang. Ia dan 2 rekan wanita lajang lainnya ditugaskan untuk pekerjaan pelayanan di Maroko. Mereka terus berdoa sambil berkhotbah kepada orang-orang Maroko. Carey tetap setia bersaksi bagi Kristus kepada orang-orang kaya ataupun orang miskin. Dia bekerja berjam-jam menerjemahkan dan mengoreksi lagu-lagu pujian dalam bahasa setempat. Selama perang, pintu perbatasan telah ditutup.
Namun pada tahun 1945 setelah Perang Dunia berakhir, 7 misionaris mengajukan visa ke Maroko. Ketiga wanita itu melihat secercah harapan atas doa-doa mereka. Meskipun awalnya ia mengalami banyak frustasi dan ia mulai melihat ada tanda-tanda dan harapan bagi para pekerja misionaris selama masa-masa itu. Lex Filman dan Mehdi Sarah menjadi Kristen setelah mendengarkan Injil yang disampaikan oleh Maudie Carey. Namun kedua pria itu diasingkan karena mereka meninggalkan kepercayaan lamanya. Pada tahun 1951, sebuah lembaga Alkitab hadir untuk melatih para pemuda Kristen Maroko. Dan pada tahun yang sama, Maudie Carey mengalami sakit yang sangat parah. Ia kembali lagi ke Amerika untuk perawatan. Setahun kemudian, ia kembali ke Maroko pada usia 74 tahun. Selama 3 tahun, dia melanjutkan pelayanannya di Maroko. Tetapi karena masalah kesehatannya terus menurun, ia mulai mengatur hari di mana ia harus pensiun sebagai misionaris. Maudie Carey telah mengabdikan hidupnya, melayani di Maroko selama 50 tahun lamanya. Ia kemudian kembali ke Amerika karena penyakit yang dideritanya. Kemudian pada tahun 1967, ia meninggal dunia. Ketika pertama kali Maudie Carey tiba di Maroko, negara itu dalam kerusuhan. Meskipun merupakan negara Afrika Utara, Maroko dalam agama dan ras, ia memiliki iklim Timur Tengah. Bahkan Maroko disebut negara Arab di Afrika Utara. Populasi Maroko adalah yang terbesar kedua. Beberapa orang Maroko tidak tahu apakah mereka harus menganggap diri mereka sebagai orang Afrika atau orang Arab, karena keduanya tampak penting di negara itu. Selama Maudie Carey tinggal di Maroko, pertobatan dari Islam ke Kristen sangatlah sedikit. Namun, era kebebasan memberitakan Injil di Maroko berlangsung 12 tahun lamanya dan sangat menghasilkan buah. Dimulai pada tahun ketika Maudie Carey pensiun dan meninggalkan pelayanannya di Maroko. Sekian dulu teman-teman kisah misionaris kali ini. Mudah-mudahan melalui kisah ini dapat memberikan inspirasi baru. Terima kasih.